Annyeonghaseyo, ketemu lagi sama Miley yang hari ini mau kasih kamu drama review dari drama yang berjudul Moon River. Oke, langsung aja nih kita bahas drama Moon River ini. Drama yang ditayangkan di network MBC sebanyak 14 episode. Itu sudah selesai tayang di bulan Desember tahun kemarin. Oke, Mai sudah semakin mendekati drama akhir tahun, guys. Mudah-mudahan cepat selesai, Mai ya. Oke, nah drama ini drama seguk ya, jadi drama kuno nih zaman dahulu. Mai suka banget sebenarnya sama drama-drama yang zaman dulu. Nah, yang bikin Mai mau nonton drama ini adalah lead female-nya di drama ini, yaitu Kim Se-jong. Nah, Kim Se-jong yang kelahiran tahun 96, dia anggota girl group ya. Girl groupnya cukup terkenal yaitu Gugudan dan juga IOI. Nah, dia ini lead vokalis. Correct me if I'm wrong. Lead vokalis ya. Jadi Mai sering mendapatkan kesan dia, aura dia agak mirip sama, tunggu sebentar, Mai mendadak lupa namanya. Siapa tuh? Sama member A-Pink yang namanya Enji, karena Enji juga lead vokalis dan juga idol aktris sekarang ya. Nah, itu Mai suka banget, vibe-nya mirip. Ketika menjadi aktris juga mirip vibe-nya ya. Nah, sudah beberapa drama dia yang Mai tonton nih, si Sejong. Moon River ini di tahun 2025, dan sebelumnya Mai ketemu dia di drama Business Proposal di tahun 2022. Nah, dari Business Proposal ini Mai suka banget sama aktingnya Sejong. Tapi memang yang berikutnya Mai nggak sempat tonton ya, karena sudah banyak banget aktor dan aktris yang Mai ikuti. Jadi waktunya tidak cukup mengikuti semuanya ya. Tapi Mai seneng akhirnya bisa lihat dia lagi di drama Moon River. Aktris berbakat ini ya, Kim Se-jong. Nah, ini juga berarti pertama kalinya Mai lihat dia didandani ala cewek kuno Korea. Ya, ini pertama kalinya. Dan tentu saja dia tetap cantik. Nah, selain itu di sini ada 5 tokoh utama di sini ya. Tapi mau bahas 3 aja nih. Yang ini Kang Tae-oh itu sebagai lead male-nya. Kang Tae-oh. Dia sekali lewat gitu ya. Matanya tuh mirip sama Park Hyung Sik. Mirip sama Park Hyung Sik ya, bagi matanya. Oh, ternyata dia juga idol actor. Loh, surprise ini berarti dia barengan si aktor kesukaan Mai juga itu kan? So Kang Jun. Iya, ganteng-ganteng ini ya. Oh, dia bareng sama So Kang Jun berarti ya, satu grup. Kang Tae-oh kelahiran tahun 94. Apakah Mai pernah ketemu dia loh di drama Doom at Your Service di tahun 2021. Terus drama Run On di tahun 2020. Ya, berarti sempat ketemu dia 2 kali sebelum ini ya. Ini lagunya bagus banget ya. Mai suka banget lagu ini. Karena kalau pas sedih-sedihnya tuh dapat banget lagu ini ya. Ie Jun, Prayer. Mai nggak sanggup ngafalnya ya. Ini terlalu tinggi ini. Mai akan keluar dari zona nyaman Mai. Nyampe sih nada tinggi itu, tapi keluar dari zona nyaman ya. Enggak. Lagunya bagus banget padahal. Kang Tae-oh. Dan juga ada seorang lagi, Lee Sin Young. Nah, Lee Sin Young ini cukup banyak dramanya juga yang Mai tonton 2 minimal. Bisa 3. Kita lihat ya.
CEO Dolmart guys sebelum ini di tahun 2023 sebagai Choi Ho-rang. Terus juga di drama Rookie Cops sebagai Kim Tak. Nah, itu ya. Oh, dia dapat award loh di drama Moon River. Kelahiran tahun 98. Jadi antara bertiga dia yang paling muda ya. Oke. Alright, mau cerita nih soal Moon River. Jadi memang dia ini genrenya agak fantasy ya. Ada fantasinya di sini. Jadi ceritanya Kang Tae-oh di sini berperan sebagai Kang. Ya, Kang ini adalah seorang putra mahkota di zaman Joseon yang ini. Dan dia diceritakan pada awalnya dia sudah menikah dengan seorang putri mahkota yang begitu ia cintai guys. Namanya adalah siapa waktu itu? Sebentar. Siapa ya? Kang Yeon-wol ya, dia menikah dengan Kang Yeon-wol yang waktu itu diperankan oleh Kim Se-jong. Nah, mereka sudah menikah dan mengalami masa-masa membahagiakan sebelum akhirnya putri mahkota Kang Yeon-wol difitnah dan dipaksa untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Katanya dia harus mengakhiri hidupnya demi putra mahkota Ikang. Jadi Kang Yeon-wol melompat ke dalam sungai ya, waktu itu musim dingin ya, jadi airnya membeku. Kamu langsung mati pasti ya, masuk ke dalam sungai itu. Nah tapi guys, Yeon-wol enggak mati. Nah inilah sisi fantasinya muncul di drama ini. Jadi mereka si Yeon-wol harusnya mati itu ya, nggak jadi mati. Jadi dia ketemu sama seorang kakek tua tuh. Kakek tua itu adalah kakek yang menjaga kayak suatu tempat ya yang banyak bunga-bunganya. Nah bunga-bunga itu ternyata katanya adalah bunga jodoh. Jadi kalau jodohnya sudah ketemu, bunganya akan mekar gitu. Nah dan ada satu bunga yang aneh banget gitu ya, mekarnya tuh aneh, warnanya kecampur gitu. Dan katanya bunga itu terkait ya dengan benang jodoh yang ada di masing-masing pergelangan tangan manusia. Nah bunga yang aneh itu rupanya mirip punya si Ikang dan juga Kang Yeon-wol. Nah tapi kenapa warnanya aneh itu karena mereka itu takdirnya sulit ya, dibilang sulit. Dan sebenarnya sebaiknya mereka tidak melanjutkan takdir itu. Tapi kalaupun mereka ingin melanjutkan, ya bisa, tapi jalannya bakal berliku-liku banget. Nah itu sudah kasus pertama ya, Yeon-wol hampir mati gitu. Tapi ketika ya dia diberi kesempatan kedua lah ya istilahnya oleh si kakek itu, kakek misterius itu, dewa sepertinya. Nah jadi Kang Yeon-wol hidup lagi dan dia kehilangan sebagian ingatannya ya. Jadi dia diberikan ingatan baru oleh seorang yang mengaku sebagai bibinya, yaitu Park Hong-nan. Sebenarnya Hong-nan ini adalah seorang dayang di istana gitu ya. Dia yang menemukan Yeon-wol waktu itu dan sudah berjanji pada kakaknya Yeon-wol untuk melindungi Yeon-wol. Jadi Yeon-wol diberikan identitas baru dengan nama Pak Dal. Nah, Pak Dal ini menjadi gadis biasa banget yang kedua orang tuanya sebenarnya adalah Kasim dan Dayang Istana. Nah, mereka pun sebenarnya pada awalnya tidak tahu kalau dia adalah putri mahkota yang digulingkan, dibilang seperti itu ya. Yang tahu kenyataannya itu cuma Hong-nan. Nah, tapi mereka tetap menyayangi Pak Dal seperti anak mereka sendiri. Itu baik banget mereka ya berdua ini, si Dayang sama si Kasim ini. Nah, dan ada persyaratannya Pak Dal hidup, yaitu jangan kembali ke Hanyang. Waktu itu kan ibu kota ya, Hanyang. Nggak boleh kembali ke Hanyang. Nah itu sebenarnya maksudnya Hongnan, itu supaya
Pak Dal itu tidak ketemu lagi dengan antek-antek istana, ya, terutama sama orang yang mendalangi digulingkannya Putri Mahkota. Nah, kita cerita lagi nextnya nih, ada Jeun ya, Lee Jeun. Nah, Jeun ini yang diperankan oleh Lee Sin Young, dia adalah putra mahkota yang sesungguhnya. Wait, kamu masih mikir? Tadi kata Mike si Igang adalah putra mahkota, tapi kenapa Un itu juga adalah putra mahkota? Jadi sebenarnya putra mahkota yang asli adalah Un, ya. Jadi dia adalah dia anak raja yang berkuasa pada waktu itu, tapi rajanya itu dibunuh, guys, dengan segala macam trik ya, sampai enggak ketahuan nih orang yang bunuhnya ya. Tapi Mai bilang aja, karena toh kamu ketika nonton kamu akan tahu siapa yang bunuh. Jadi semua ini didalangi oleh Jingu, di sini yang berperan sebagai Kim Han Chol. Jadi dia adalah penasihat kiri, dan dulunya sebenarnya bukan penasihat, jadi dia masih di bagian kayak menteri gitu ya, atau pengawal raja ya. Karena dia waktu itu temenan sama raja yang alias sebenarnya adalah aboji dari Iun, si raja ini. Nah, tapi hubungan mereka yang tadinya temenan itu jadi nggak baik, karena ini nanti diceritakan ya, di menjelang akhir gitu ya. Jadi sebaiknya main nggak cerita sekarang gitu ya. Pokoknya hubungannya jadi nggak baik gitu. Jadi digulingkanlah si raja ini oleh si Kim Han Chol, dan si permaisuri pada waktu itu juga. Nah, itu ada ceritanya agak panjang, kamu bisa nonton sendiri nanti. Jadi kemana omanya Iun gitu ya. Nah, jadi si Kim Han Chol mengangkat raja baru ya, Ihi, yang adalah abojinya dari Igang. Nah, jadi kamu ngerti sekarang kan, Igang adalah putra, tadinya cuma pangeran gitu, yang akhirnya jadi putra mahkota. Nah, tapi nih hubungan Igang dan Iun itu baik sebagai saudara. Agak jarang ya, ini agak unik, karena biasanya kan ya siapa sih yang mau tahta kamu digulingkan gitu ya. Tapi ternyata Iun orangnya tidak haus pada kekuasaan ya, dan Igang pun adalah seorang yang cukup kompeten untuk menjadi seorang putra mahkota. Nah, kayak gitu. Nah, Iun dan Igang malah menyusun strategi untuk menggulingkan si penasihat kiri, karena ulah si penasihat kiri ini jugalah yang membuat Kang Yonwol itu terpaksa, nah itu yang memaksa Kang Yonwol untuk mati ya, jadi yang digulingkan gitu ya. Itu ulahnya Kim Han Chol. Jadi Igang dan Iun itu berusaha mencari segala macam cara, tapi tentu saja tidak segampang itu, guys. Dia penasihat kiri yang jago banget ya, menguasai banyak hal, dan dia memegang sesuatu yang merupakan kelemahan dari raja yang satu ini, dari abojinya Igang. Nah, jadi nanti ketika Igang itu sudah merasa menang, ternyata nggak bisa, guys, nggak bisa diganggu gugat si Kim Han Chol ini. Apa sih rahasia yang dia pegang gitu? Apakah rencana Igang dan Iun untuk menjatuhkan Kim Han Chol itu akan berhasil? Nah, Pak Dao pun akhirnya kembali ke Hanyang itu karena dia berperan sebagai penjajah, dan dia ingin menolong putri dari salah satu pejabat di kotanya Pak Dao ya. Dia pejabat yang baik sih. Jadi ketika dia nolong putrinya itu, dia jadi balik ke Hanyang, guys. Nah, di situ kan mereka berjodoh, iya kan? Jadi ketemulah Igang dan Pak Dao sekali lagi. Mereka ketemu, guys. Jadi gimana nih? Ada intrik-intrik macam apa ke depannya ketika mereka ketemu lagi? Igang itu langsung menyadari kalau dia langsung memanggil Pak Dao dengan nama Kang Yonwol. Dia langsung bilang, kamu ada putri mahkota, dia bilang kayak gitu. Tapi Pak Dao tidak punya ingatan itu. Nah, itu jadi kayak gimana nih? Dan tidak sengaja juga nih, Pak Dao jadi banyak berhubungan dengan Iun. Jadi mau nggak mau, karena Iun berhubungan dengan Igang terus, jadi Pak Dao pun terlibat di antara mereka berdua gitu ya. Dan yang bikin intrik yang makin seru, guys, Kim Han Chol ini ada seorang anak perempuan ya, yang namanya Kim Woo Hee, yang diperankan oleh Hong Soo Joo.
Mau cerita sedikit tentang Kim Woo-hee. Nah, jadi nih si Kim Woo-hee ternyata ya punya gesekan terus nih sama apanya, sama abojinya si Kim Han Chol. Jadi dia bukan seorang putri yang nurut-nurut banget gitu ya. Dia banyak berseteru dengan abojinya sendiri. Dan yang bikin unik nih, Kim Woo-hee itu jatuh cinta pada Iun. Iun pun jatuh cinta pada Kim Woo-hee gitu ya. Nah, jadi pada suatu saat ya Kim Han Chol itu malah menjodohkan Woo-hee pada Igang karena Kim Han Chol mengincar posisi sebagai mertua raja. Pada saat itu sangat berkuasa ya mertua raja. Nah, jadi si Woo-hee itu berusaha menolak dengan segala macam cara, malah dia nyaris membunuh Igang. Enggak mati, Igang enggak mati. Dia ditolong oleh Pak Dal. Nah, jadi ceritanya tuh kayak benang kusut ya. Mereka terpisah, bertemu lagi, terus ada banyak halangan-halangan gitu ya. Jadi pertanyaannya, apakah mereka berhasil nanti menggulingkan Kim Han Chol? Caranya juga kayak gimana? Kan Mai tadi bilang ada satu kelemahan dari raja sekarang yang dipegang oleh Kim Han Chol. Jadi apa sih kelemahan itu? Dan gimana caranya mereka bisa mengeliminasi kelemahan itu? Pak Dal di satu sisi, mereka kasih spoiler, dia mulai dapat ingatan dia guys, sedikit demi sedikit ada dapat ingatannya. Dan apakah kisah cinta antara Iun dan juga Kim Woo-hee ya, itu akhirnya bisa bersatu? Mereka dihalangi oleh Kim Han Chol dan bagaimana ya akhir dari kisah cinta mereka gitu. Kalau nanti Kim Han Chol terbukti bersalah, berarti Woo-hee dianggap sebagai putri dari pemberontak, benar kan? Jadi kayak maju salah, mundur juga salah. Kalau maju, Kim Woo-hee bisa dianggap menjadi putri pengkhianat, apalagi dia sempat mau bunuh Igang waktu itu ya. Tapi kalau dibiarin aja, si Kim Han Chol ini makin lama makin jahat, malah nyawanya Pak Dal itu terancam. Nah, jadi bagaimana nih benang kusut ini? Bagaimana mereka menguraikannya di drama Moon River, guys. Nah, ada sisi satu fantasi lagi yang unik nih yang belum ceritain, nyaris lupa ya, yaitu Igang dan Pak Dal bisa bertukar roh. Jadi itu kejadian cukup awal ya, di awal episode, kalau mereka tuh rohnya ketukar. Nah, ternyata itu ada hubungan dengan bunga mereka yang warnanya kayak gitu tuh ya, yang unik. Ternyata mereka bisa bertukar. Dan mereka tuh hebohnya minta ampun waktu pertama kali sadar roh mereka di badan lawan jenisnya. Itu seru banget guys. Dan gimana caranya supaya mereka bisa balik kepada mereka masing-masing. Dan ternyata nanti juga ada untungnya setelah mereka menemukan cara untuk bertukar roh. Nanti akan ada untungnya guys. Nah, jadi lihat juga betapa lucu dan serunya ketika mereka rohnya bertukar guys. Itu ketika mereka belum tahu awalnya, itu lama banget ketukarnya guys. Lucu banget ceritanya ya. Lucunya ada, tegang-tegangnya ada, sedihnya juga ada guys. Semuanya di drama Moon River. Mai kesian juga sih sama abojinya si Igang ya, Raja Ihi yang tidak berdaya ya. Tapi akhirnya nanti dia menunjukkan wibawa dia sebagai seorang raja. Akhirnya guys, nanti akan ada waktunya. Pak Hong Nan ini cantik ya, cantik. Terus ada menteri-menteri yang di pihak Kim Han Chol, ada menteri yang baik juga. Terus ya bikin seru nih, ada Ibu Suri. Oh iya, deh. Kamu kalau lihat muka Ibu Suri ini pasti kamu langsung ingat ya. Dia berperan di cukup banyak drama guys. Dan Ibu Surinya dibilang jahat, tapi ada baiknya juga, dibilang baik tapi ada jahatnya. Seru guys, ada peran Ibu Surinya di sini. Para pengawalnya ya, pengawal Iun, pengawalnya Igang.
Kasus-kasus ya, kasus. Ada burung beracun. Kita lihat episode ratingnya di Asian Wiki. Drama ini start di rata-rata ya, rata-rata 4% di Nationwide dan Seoul. Rata-rata 4%. Sempat naik sampai ini yang paling tinggi. 4%, dan dia kalau turun enggak. Dia enggak pernah turun di bawah dari average 4%. Dan dia tamat di rata-rata 7% ya, 6,8 dan 6,4, berarti 7% bisa dibilang ya. Wow, makin lama makin meningkat. Berarti kamu tahu bahwa penontonnya makin lama makin banyak gitu ya. Itu yang nggak nonton dari awal pasti nyesel. Pasti nyesel ya. Dan drama ini mendapatkan banyak awards di 2025 MBC Drama Awards. Best Actor untuk Kang Tae-oh, Best Actress untuk Kim Se-jong, Best New Actor untuk Lee Sin-young, Best New Actress untuk Hong Soo-joo, Best Supporting Actor untuk Kim Nam-hee, Best Character Award untuk Jin-gu, si Perdana Menteri kiri ya. Best Couple Award Kang Tae-oh dan Kim Se-jong. Sebentar. Kim Nam-hee, Best Supporting Actor. Kim Nam-hee. Oh, yang jadi rajanya Abodia Igam. Oke, Mike kaget ada lagu yang agak ngebeat. Kita baca berapa komennya di Web Asian Wiki, guys. Rare old school supernatural elements reminds me of the 90s and 00s drama. Yes. Tapi masih tetap fresh ya. I think the story kind of combination between the moon that embraces the sun and Secret Garden. Mai nggak nonton Secret Garden. Tapi menurut Mai ini tetap fresh ya. Could have finished in 9 episodes. A lot of back and forth for nothing. Enggak juga sih menurut Mai. I really enjoyed the storyline. Some episodes made me annoyed when they fought, but there were also many funny moments. Nama bilang lucunya dapat. Iya, jadi memang ada sebabnya kenapa si Perdana Menteri kiri itu jadi jahat. Tapi tetap ya, maksudnya meskipun ada sebabnya, kamu nggak boleh jadi jahat, ya nggak sih? Nggak boleh sebenarnya. Berapa kali mereka nyaris mati, itu sudah nggak heran lagi ya. Ya, sex story-nya juga dijelaskan dengan sangat baik ya, tentang Iun dan Kim Woo-hee. Nah, ini usernya juga suka banget sama lagunya Prayer yang tadi Mai bilang, yang Ie Jun. Bagus banget ya. Ya. Oke, Mai setuju nih sama user yang satu ini. Dan juga drama ini dibilang di-rating oleh para user di Asian Wiki mendapatkan nilai sebesar 90. Tinggi banget guys, 90 itu. Tinggi banget ya. Mai suka-suka banget nih lagu-lagu yang kayak gini. Oke, kita lihat ratingnya di tempat lain ya. Google users 90% like this TV show. 90% guys. Wow. Moon River meroket ke rating tertinggi sepanjang masa. IMDb mendapatkan 7,5 dari 10. Cukup baik. Mai nggak bisa bilang ini baik banget ya, tapi ini cukup baik guys. 7,5.
7 drakor kerajaan rating tinggi 2025. Moon River salah satunya. Sinematografi indah. 4 bintang nih di IDN Times. Oh, oke. 4 bintang dari 5 ya. Oh, oke, tidak ada pembicaraan untuk rating-rating di tempat lain. Tapi sejauh ini Mai melihat cukup baik ya untuk rating-ratingnya, reviewnya cukup baik. Oke, Mai sendiri akan memberikan drama ini rating sebesar 91 guys. Oke, wajib banget kamu nonton drama Moon River karena aktingnya keren, plotnya bikin kamu greget, lucu-lucunya dapat banget juga ya. Tegangnya juga dapat, dan segalanya itu kayak dijelasin ya kenapa ini terjadi seperti ini, kenapa harus terjadi seperti itu. Sebenarnya nggak ada asap, nggak ada apinya dari mana, siapa yang menyulut apinya pertama kali gitu. Nah, semuanya dijelaskan secara perlahan tapi jelas banget, gamblang banget. Pada akhirnya kamu akan memahami segalanya di drama Moon River. Kamu harus nonton, oke? Ini Mai nggak kenal, tapi suaranya agak mirip itu. Mai kira. Oh, oke. Lagunya juga OST-nya bagus-bagus banget ya guys ya. Oke. Kamu harus nonton drama Moon River. Nah, by the way, Mai sekarang lagi nonton drama The Manipulated yang cuman ada 12 episode kan, The Manipulated itu. Mai udah nonton 4 episode guys. Dan dia sepertinya tidak panjang ya, kayak sekitar 50 menit atau berapa. Pokoknya Mai rasa-rasa nggak panjang nih dramanya. Dan sejauh ini menarik banget. Mai agak cepet nontonnya, sudah sampai episode 4. Mudah-mudahan bisa cepat habisnya ya. Kalau perkiraan Mai harusnya minggu depan sekitar Senin atau Selasa bisa habis dramanya ya. Jadi Mai minggu depan lagi bisa bikin drama review buat kamu. Makasih banget buat kamu yang sudah setia nonton drama review Mai. Dan jangan lupa please tinggalin jempol kamu abis kamu nonton drama review Mai. Dan kita bisa ngobrol, kamu bisa tinggalin komen juga di sana. Dan kamu bisa share link drama review Mai ke sesama K-drama lovers yang lainnya yang butuh referensi drama apa yang perlu mereka tonton gitu. Mai nonton segala macam drama. Habis ini Mai akan menyelesaikan yang akhir Desember 2025 ya. Mudah-mudahan Maret ini bisa selesai lah ya. Mai akan usahakan secepatnya pokoknya, oke? Dan jangan lupa kamu subscribe ke channelnya Mai supaya kamu nggak ketinggalan kalau Mai akan hadirin konten-konten buat kamu, oke? Tetap setia di channel Mai, The May Chronicles. Dan see you at the next K-drama review by Miley. Annyeong!